Yes, balik lagi di Waker, kring-kring. Dan kali ini rekan sebaya Edo ditemenin nih barengan Mas Edward Sofyan. Halo Mas. Halo Mas Edo. Waduh, keren banget nih. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar tentang ini, peta rumah nih ya. Benar. Dan ini pastinya untuk pas banget buat para millennials nih ya. Waduh, boleh dong dikenalin Mas, ini peta rumah ini sebenarnya apa sih ke rekan sebaya? Jadi peta rumah itu adalah agent properti digital yang kita bantu customer untuk menjual dan membeli rumah. Wah, keren banget nih. Jadi ini ibaratnya emang targetnya itu emang millennials banget nih ya. Benar. Oke, jadi ini kan para millennials nih kan sebelumnya pada di COVID-19 dan setelah COVID-19 ini kan itu banyak banget nih ya yang dilakukan mereka tuh sebelumnya pastinya kayak sering nongkrong dan sering jalan-jalan dan mereka nggak kepikiran kalau kedepannya tuh mereka harus punya investasi di bagian rumah. Nah, apakah itu menjadi salah satu problem di millennials zaman ini nggak sih tuh Mas? Itu gimana? Coba dijelasin dong Mas. Jadi sebelum COVID-19 banyak orang berpendapat milenial itu susah beli rumah. Bener, ini kayak aku banget ya. Jadi kalau boleh ditanya seberapa sering sih kita ketika kita berkunjung ke rumah temannya atau family yang bisa pindah rumah. Bener. Atau mereka barusan nikah dan pindah ke rumah baru dan kita kepikiran jadi pingin beli rumah. Betul. Apalagi kita jalan-jalan ke waktu itu mungkin pameran properti di mall, kita lihat brosurnya, rumah contohnya bagus banget. Tapi kita jadi kepikiran untuk membeli rumah. Hanya saja ketika kita sudah menerima price listnya, kita terkejut dengan harganya. Wah, Ratusan juta. karena selama ini belum ada tabungan gitu ya. Benar. Benar. Jadi ditanya mau uang di mana nih? Benar. Ratusan juta sampai miliaran. Belum lagi kita lihat cicilan kredit banknya Betul. sampai 20 tahun. Betul. Bayangin 20 tahun itu seberapa lama nih? Apalagi dia selama beberapa tahun ini dia nggak ada pegangan sedikit pun ya, nggak ada nyimpan sedikit pun, itu pasti jadi kayak problem milenial zaman sekarang banget nih ya. Wah. Terus ini kok jadi bingung gini? Ini karena ada something problem tadi nih ya. Terus ini bisa nggak sih seorang millennials itu untuk meletakkan suatu goals ke depannya ketika mereka ingin punya investasi rumah gitu Mas? Itu gimana? Sebelum kita masuk ke dalam goals investasinya, banyak milenial yang menganggap rumah itu bukan prioritas. Benar. Artinya mereka menganggap ini important but not urgent. Oke. Karena aku yakin semua orang punya rumah, baik itu Benar. sedang tinggal di rumah orang tuanya, kontrak ataupun kos sekarang ya. Artinya mereka menganggap aku butuh tapi nggak sekarang. Benar. Jadi karena nggak prioritas, kadang uangnya dipakai untuk kebutuhan lain. Iya sih, ibaratnya kayak ya mereka pergi nongkrong gitu. Karena mereka masih mungkin kepikiran, aku masih tinggal sama mama aku kok gitu kan, masih ketinggal sama orang tua. Sedangkan ya aku masih dapat bulanan gitu ya. Benar. Bagi mungkin yang mereka prioritas jadinya pergi ganti handphone atau cicil mobil, sesuatu yang bisa langsung digunakan langsung dengan jumlah yang lebih sedikit ya tentunya. Betul. Jadi gimana nih menurut Mas nih sebagai milenial yang harus dikurangi dalam perilaku konsumtif dan perubahan lifestyle itu yang gimana nih? Berbicara dengan perilaku konsumtif, sebenarnya saya pelajari ada perbedaan antara generasi kita dengan generasi sebelumnya. Oke. Yang saya pelajari ke generasi baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964 atau seperti papa mama kita. Mereka memiliki perilaku untuk membeli sesuatu yang tidak bisa dinikmati tapi menghasilkan, seperti membeli tanah kebun. Habis itu generasi X, di mana generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980 itu suka membeli sesuatu yang bisa dipakai tapi yang bisa menghasilkan juga, seperti membeli rumah ataupun mobil. Nah, sampai ke generasi milenial. Ini tadi ditanya ya sebelum kita siaran ini tanya, Mas itu umurnya berapa? Lahir tahun berapa gitu ya? Tahun 98. Oh, berarti millennials nih. Itu generasi Z. Oh, aku generasi Z berarti ya. Oke. Jadi generasi milenial itu generasi yang lahir tahun 1981 sampai 1994. Oke. Itu memiliki perilaku yang konsumtif. Mereka suka membeli sesuatu yang hiburan, seperti tiket konser, tiket pesawat, sesuatu yang menghibur mereka. Benar sih. Tapi tidak menghasilkan. Betul. Gitu ya. Tapi ibaratnya ya gimana lagi, emang millennials tuh emang sukanya yang kayak kesenangan, mungkin kalau dibilang itu kayak kesenangan sementara gitu Mas ya. Benar. Tapi mereka nggak ada ngemikirin ke depannya. Nah, mungkin nih rekan sebaya kalau kamu pengen nanya-nanya nih tentang peta rumah, karena di peta rumah ini Mas dari siapa deh? Edward, aduh hampir lupa nih ya. Edward Sofyan bakal ngasih tahu ke kamu nih ya. Dan kita bakal ngebahas tentang rumah dan juga investasi pastinya. Dan kalau gitu kita ntar bakal balik lagi ngobrol seru barengan peta rumah, pastinya masih di Waker, kring-kring. Yes, balik lagi di Waker, kring-kring. Dan kali ini rekan sebaya kita balik lagi nih bakal ngobrol asik barengan peta rumah. Dan udah ada
Mas Edward Sofyan. Halo Mas, masih ada kan pastinya ya? Masih dong ya. Dan kali ini kalau kita tadi udah tanya-tanya nih, apa sih peta rumah itu dan yang banyak tadi itu. Dan kali ini kita mau nanyain ke Mas Edward nih, gimana sih solusi perilaku kalau untuk millennials yang konsumtif banget? Boleh deh dikasih tahu sama rekan sebaya nih Mas? Jadi yang paling pertama adalah usahakan menabung. Wah. Menabung itu adalah salah satu kunci untuk membeli rumah. Bener. Apalagi di saat COVID-19 sekarang ini ya. Saya rasa ini adalah waktu yang paling cocok untuk menabung. Betul. Karena nggak kemana-mana, di rumah aja ya. Hashtag di rumah aja gitu. Benar. Jadi bayangkan biasanya kalau sebelum COVID-19 Anda habiskan waktu di weekend sama teman dari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya rasa setidaknya Anda telah menghabiskan 500.000 per minggunya. Aduh, ini relatable banget sama aku sih. Ya, benar. Jadi kalau untuk satu bulannya kalau dikali itu udah 2-3 jutaan. Benar. Belum lagi ditambah di COVID-19 ini tentunya banyak planning untuk traveling itu sudah di cancel. Betul. Benar. Jadi dari sana Anda bisa menghemat, karena kalau traveling saya rasa kalau untuk domestik setidaknya Anda menghabiskan 5-10 juta. Benar. Belum lagi ke luar negeri mungkin lebih dari itu. Jadi sebenarnya uang itu bisa Anda gunakan, sisihkan untuk menabung untuk keperluan seperti membeli rumah. Betul. Jadi ibaratnya kayak udah ada lah gambaran kalau masa depan itu udah punya rumah gitu. Apalagi di umur 20 tahunan zaman sekarang ini ya. Kalau masih kepikiran tinggal di rumah bareng orang tua, ya udahlah aman-aman aja. Itu kayaknya nggak bisa dipikir kayak gitu lagi Mas ya. Jadi kita harus ada pikiran ke depannya gitu. Nah ini kan penting banget nih kalau udah yang solusi dari perilakunya. Dan set goalnya sendiri itu gimana nih kalau set goalsnya dari Mas Edward sendiri nih? Jadi seperti tadi kita bahas, harga rumah itu rasanya sekarang tidak terjangkau. Benar. Dari ratusan juta sampai miliaran. Mungkin harga rumah yang paling murah kalau tahu sekarang itu di Kota Medan. Selain dari rumah subsidi ya, saya nggak bicara rumah subsidi, tapi harga rumah paling murah di Medan itu lebih kurang 200 sampai 250 juta. Ini punya tabungan 2 juta aja kayaknya belum nyampe nih. Jadi mikirnya kalau tadi kita bicara kita hemat 2 juta, 3 juta per bulan, kita mau simpan sampai kapan nih? Iya, betul. Jadi yang saya nggak setuju kalau orang bilang nabung untuk beli rumah. Sebenarnya itu tidak benar. Yang benar adalah nabung DP-nya untuk beli rumah. Ya, jadi yang perlu kita fokus adalah kita nggak bisa langsung kalau kita melihat harganya terlalu mahal, nanti kita akan mundur. Tapi kalau kita anggap DP-nya contohnya hanya 10% atau 15%, jadi kita akan bisa menabung DP-nya. Contohnya nih, kita anggap harga satu rumah 300 juta, DP 10% itu 30 juta. Jadi gunakan aja yang tadi biaya yang akan terpakai untuk traveling, yang 2 juta per bulan karena nggak nongkrong lagi sama teman. Iya, benar. Digunakan untuk nabung, kemudian untuk DP aja. Wah. Jadi fokusnya ke angka yang kecil dulu. Dari angka yang kecil, jadi sembari ntar diangsur-angsur gitu Mas ya? Benar, jadi angsur dulu DP-nya sampai sudah ada punya DP. Nah, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana untuk kredit 90%-nya melalui bank. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih, kredit nih. Nah, kalau untuk persiapan pengajuan kreditnya sendiri itu gimana sih caranya Mas Edward? Karena ini kan rekan sebaya mungkin ya, kayak dibilang tadi nih, mereka udah nggak, mereka emang ya, kita bukan mereka lagi nih, Edo sendiri nih, punya tabungan aja kayak ya paling cuma segitulah. Dan kalau untuk melihat harga rumah 200 juta itu kayak wow, itu besar banget. Dan kalau kata Mas Edward, kita harus diangsur dan minimal DP-nya. Nah itu gimana sih bisa persiapan pengajuan kreditnya nih Mas? Jadi untuk persiapan pengajuan kredit sebenarnya mulai dari mental kita. Benar. Yang paling pertama, jangan pernah merasa malu kita mengajukan kredit. Betul. Jadi yang lebih malu adalah ketika kita ingin menikah, ketika kita ditanya calon mertua, kamu bakal tinggal di mana nih? Kalau ngomong kontra itu lebih malu daripada kita bilang, oh kita udah beli rumah. Jarang sekali ditanya, kamu belinya kredit atau cash ya? Betul juga ya, karena ibaratnya kayak at least kamu punya rumah gitu ya, bukan kayak ditanya, ya punya rumahnya nih kredit atau cash gitu. Betul juga sih, benar-benar. Yang paling ditanya calon mertua, kamu belinya lokasinya di mana? Iya, karena ibaratnya ya kalau urusan kredit sama cashnya itu belakangan. Benar. Ya. Yang mental yang pertama, yang kedua itu dari histori kita. Kalau bisa kita tidak mempunyai catatan yang jelek di perbankan. Misalnya kalau punya kartu kredit yang macet atau tidak dibayar, ya tolong dilunasi terlebih dahulu. Karena biar lebih gampang ya masuknya untuk ngajuinnya ya, benar. Iya. Dan selanjutnya yang kedua, Anda punya pekerjaan tetap. Jadi itu untuk membuktikan bahwasanya Anda mempunyai penghasilan untuk melunasi kredit tersebut. Benar. Saya nggak akan bicara mulu-mulu mengenai KPP, MPWP. Betul. Itu lebih ke administrasi. Tapi saya akan memberitahu bahwasanya ada hal yang jarang diberitahu oleh orang bank adalah
bank hanya akan meminjamkan uang kepada orang yang sanggup membayar. Betul, kalau dia nggak sanggup pastinya udah diketahui dulu ya seluk-beluknya ini gimana, benar-benar. Jadi untuk membuktikan bahwasanya sanggup, kita harus membuktikan dengan cara pertama dari penghasilan kita. Benar. Artinya slip gaji kita, kemudian juga kita penghasilannya berapa, ditambah lagi tabungan kita. Wah. Contohnya nih, tadi kan kita bicara kita mau beli rumah 300 juta. Tentunya kita ada DP 30 juta. Betul. Setidaknya kita memiliki rekening, maksudnya tabungan di rekening itu 30 juta. Jadi kita sudah menabung DP-nya, baru kita ajukan supaya membuktikan ke bank bahwa kita benar-benar bener. Oh iya iya. Kayak barang nih emang niat nih orang ini mau kredit gitu ya, bukan kayak cuma main-main ikut-ikutan doang. Wah. Itu dia tadi rekan sebaya udah dijawab nih sama Mas Edward. Jadi kalau kamu pengen tanya-tanya nih sama Mas Edward, caranya gampang banget. Langsung aja kamu mention kita di @105KISFM Medan, dan kamu juga nih bisa langsung WhatsApp di 0811 6105 105. Nah, kalau Edo sendiri nih mau nanya sama Mas lah nih ya. Ini hal-hal apa gimana nih ya? Di usia ini kan Edo termasuk Gen Z nih, berarti generasi Z nih ya. Itu apakah lebih penting kah atau lebih penting mana ya, milenial kah atau lebih penting Gen Z kah yang harus memiliki pandangan seperti ini nih? Sebenarnya saya rasa di usia manapun sudah boleh mencoba untuk menabung, terutama walaupun mungkin bukan belinya di bulan ini, tapi coba menabung DP dulu. Apakah DP-nya bisa terkumpul di tahun depan atau 2 tahun lagi, nggak jadi masalah. Tapi sudah coba memulai untuk menabung. Bukan ketika kita sudah membutuhkan, kita baru menabung dan harga rumah itu tidak akan terkejar lagi nantinya. Iya, soalnya tadi aku lihat nih, oh milenial, kan aku generasi Z, jadi kayak aku nggak usah lah santai-santai aja, nggak mungkin gitu ya. Oke, nah terus nih boleh dikasih tahu dong ke rekan sebaya nih Mas, kalau mau kepoin ini kayaknya keren nih, ke apa peta rumah ini bisa dilihat di mana sih, sosial medianya kah atau kontak personnya, boleh dong dibagiin ke rekan sebaya? Jadi untuk peta rumah bisa hubungi kita via Instagram di @petarumah.com, ataupun kita juga punya YouTube channel di Peta Rumah. Nanti kalau misalkan punya pertanyaan bisa di-add kita di Instagram. Wah, keren banget nih. Dan mungkin boleh dong diajakin rekan sebaya gimana nih, ayo dong rekan sebaya mulai dari sekarang ini, ayo untuk nabung dan untuk mikirin masa depan kamu dengan ya at least punya tabungan biar bisa nge-DP rumah kamu. Ayo diajarin Mas, diajakin rekan sebaya nih ya, biar mereka bisa punya lebih semangat lagi. Karena kan ya kayak Edo tadi gini, kayak ya kalau nggak Mas mau ngomong kayak gini, aku pasti kayak ya masih nongkrong-nongkrong aja pulang siaran ini, nanti masih jalan-jalan nonton kalau udah new normal buka lagi. Ayo dong diajakin Mas, gimana? Jadi saya pernah berjumpa dengan banyak klien. Tentunya saya akan bicara dari pengalaman. Banyak klien itu jangan kalau bisa beli rumahnya di usia 20 sampai 30 tahun itu lebih bagus. Bukan ketika 40 atau 50 tahun baru punya rumah pertama. Saya rasa banyak penyesalan di sananya karena harga rumah juga contohnya sudah naik gitu ya. Jadi mulai dari sekarang ada peribahasa mengatakan beli rumah dan menunggu, bukan menunggu untuk beli rumah. Wah, jadi beli rumah untuk menunggu, bukan menunggu untuk beli rumah ya. Karena ntar kalau nunggu-nunggu nggak tahu mau tinggal di mana nih ya. Betul. Wah, thank you banget nih buat Mas Edward Sofyan udah datang di sini, dan thank you juga nih udah mau ngobrol-ngobrol bareng nih ya, dan udah mengasih tahu beberapa solusi dan pastinya nih berguna banget buat rekan sebaya. Dan rekan sebaya ntar kita bakal balik lagi nih, pastinya ntar Edo dan Guntur bakal nemenin kamu sampai ke jam 9 nanti. So pastiin kamu stay tune terus oleh 105.0 KISFM, the hottest hits in Medan.